saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music. So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dan adapun proses perencanaan adalah daur kegiatan dalam pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa. Dan adapun langkah-langkah proses perencanaan terdapat 4, yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua adalah merumuskan masalah atau kondisi sekarang, yang ketiga adalah mengidentifikasi kesempatan dan ancaman atau hambatan yang dapat terjadi, dan yang terakhir adalah mengembangkan rencana atau melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia secara umum terdapat 5 masa. Yang pertama, pada masa VOC dan penjajah Belanda. Yang kedua, pada masa Perang Dunia II tahun 1950-an. Yang ketiga, pada masa tahun 1950 sampai 1960. Yang keempat, pada masa tahun 1970 sampai 2000. Yang kelima, pada masa tahun 2000-an. Untuk tahapan perkembangan pendidikan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama, ada tahap inisiasi, gagasan dan persiapan pada tahun 1950 sampai 1958. Pada tahap ini, gagasan, wacana, rencana, dan persiapan dilakukan untuk melahirkan pendidikan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Yang kedua, ada tahap fondasi dan peresmian pada tahun 1959 sampai 1961. Pada masa ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu adanya pengembangan dan penetapan kurikulum dan kelengkapan lainnya. Kemudian, adanya kunjungan tim internasional pembangunan Bandung, School of Regional City and Planning ke Indonesia, dan peresmian sekolah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Yang ketiga, ada tahap perkembangan tingkat lanjut pada tahun 1961 sampai 1963. Pada tahap ini, ada beberapa peristiwa, yaitu pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dan penelitian di bidang perencanaan wilayah dan kota di Indonesia yang masih disupervisi oleh profesor dan tenaga pengajar dari Harvard University. Yang ketiga, ada tahap replikasi dan pengembangan lanjut pada tahun 1963 sampai masa kini. Pada tahap ini, ada beberapa ringkasan peristiwa yang terjadi, yaitu replikasi program studi bidang perencanaan wilayah dan kota di Indonesia di beberapa perguruan tinggi Indonesia. Kemudian, adanya pendirian Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, dan yang terakhir, perkembangan penelitian dan jurnal di bidang perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Selanjutnya ada aspek keprofesian dari jurusan perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Sebagai perencana atau planners, kita harus memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang aspek perencanaan seperti pemetaan, pemodelan spasial, pengolahan data, transportasi, infrastruktur, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu keterlibatan masyarakat. Sebenarnya perencana, kita harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan kita. Berarti ini mengadakan pertemuan publik, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan memperoleh masukan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu kebijakan publik. Seorang perencana atau planner juga terlibat dalam pengembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengembangan kota. Mereka harus memahami kebijakan pemerintah, peraturan, dan undang-undang yang berlaku tentang perencanaan wilayah dan kota. Selanjutnya ada kolaborasi. Perencana juga harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengembang, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Nah, selanjutnya ada prospek kerja dari jurusan perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama, tentunya menjadi perencana atau yang biasa kita kenal sebagai planners.
Lalu bisa juga menjadi perencana transportasi, konsultan perencanaan, pengembang properti, pegawai negeri sipil, instansi swasta, dan menjadi tenaga pendidik atau pengajar di bidang perencanaan. Ruang lingkup wilayah mencakup area geografis yang lebih luas, termasuk desa, kota, dan wilayah sekitarnya. Sementara, kota merujuk pada area yang lebih terpusat dan padat penduduk. Biasanya dengan infrastruktur dan layanan yang kompleks, jadi kota adalah bagian dari ruang lingkup wilayah yang lebih besar. Perbedaan perencanaan wilayah dan perencanaan kota dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, cara pandang atau ruang lingkup. Yang kedua, approach dan ilmu dasar. Yang ketiga, sektor. Yang keempat, intensitas. Dan yang kelima, karakter. Substansi kajian dalam perencanaan wilayah lebih fokus pada aspek geografis, lingkungan, dan sumber daya alam suatu wilayah. Sementara perencanaan kota lebih terkait dengan pengembangan infrastruktur, transportasi, perumahan, dan aspek sosial ekonomi dalam konteks urban. Produk perencanaan wilayah biasanya mencakup peta tata guna lahan, rencana penggunaan lahan, dan strategi pengembangan regional. Sementara produk perencanaan kota melibatkan perencanaan jaringan transportasi, zonasi perumahan, dan komersial serta desain kota. Secara singkat, perencanaan wilayah lebih bersifat makro dan mencakup wilayah yang lebih luas. Sementara perencanaan kota lebih bersifat mikro dan berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan kota itu sendiri. Contoh isu yang bisa diangkat menjadi pembahasan kajian perencanaan wilayah kota ialah analisis dan identifikasi kesediaan ruang terbuka hijau non alami di perkotaan kabupaten kota Provinsi Lampung. Dari peta existing persebaran ruang terbuka hijau Provinsi Lampung terlihat bahwa hampir sebagian besar perkotaan atau kabupaten di Provinsi Lampung itu memiliki kurang lebih 30%. Perlu adanya strategi atau kebijakan dan pengembangan RTH untuk menghasilkan pencapaian menuju RTH lebih dari 30% dengan cara dilakukan yaitu 1. Penetapan area lahan kering, lahan basah, dan perkebunan sebagai RTH cadangan. Yang kedua adalah pembangunan lahan hijau baru dan perluasan RTH melalui pembelian tanah. Yang ketiga ialah pengembangan koridor ruang hijau. Yang keempat adalah akuisisi RTH privat yang akan dijadikan sebagai RTH kota. Dan yang terakhir ialah penghijauan atap bangunan. Dalam kuliah dasar perencanaan kota, kesimpulan utama adalah pemahaman tentang konsep perencanaan kota, pengelolaan wilayah, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk pendalaman lebih lanjut, Anda dapat fokus pada aspek-aspek analisis transportasi perkotaan, tata ruang, dan juga integrasi teknologi dalam bidang perencanaan wilayah dan kota.